Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Warta Jemaat untuk kita minggu ini, tanggal 6 Juni tahun 2021. Majelis Jemaat GKE Batang Pambelum mengucapkan selamat beribadah bagi semua anggota Jemaat GKE Batang Pambelum yang sekarang beribadah di rumah masing-masing secara live streaming maupun secara rekaman. Bagi warga jemaat yang belum terdaftar dan mempunyai kerinduan untuk menjadi anggota Jemaat GKE Batang Pambelum agar dapat dilayani seterusnya, dimohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri di kantor Majelis Jemaat GKE Batang Pambelum setiap hari kerja Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9 sampai pukul 12 WIB. Dan apabila ada pelayanan yang dibutuhkan oleh warga jemaat, bisa menghubungi langsung staf BPH atau koster gereja melalui nomor telepon atau nomor WhatsApp. Kebaktian Minggu tanggal 6 Juni tahun 2021 pukul 8 WIB sesuai dengan warta jemaat tidak ada perubahan. Liturgi Hari Pertanian GKE dan UM Sunday, pimpinan kebaktian Pendeta Nopiasari STH. Kebaktian Minggu tanggal 13 Juni tahun 2021 pukul 8 sesuai dengan berita jemaat tidak ada perubahan. Liturgi virtual bahasa Indonesia, pemimpin kebaktian Pendeta Walter Supa MDip. Kebaktian SPRP tanggal 6 Juni tahun 2021 tempat Gereja GKE Batang Pambelum, petugas Pendeta Itayani Tidalip, David Jen Eriksen pukul 17.00 WIB. Kebaktian SPB hari ini tanggal 6 Juni tahun 2021 tempat keluarga Ahing Enus, alamat Jalan Geobos 26, petugas Pendeta Walter Supa MDip, Diakon Jaya Handana, itu pukul 16 WIB, jam 4 sore. Kebaktian SPB selanjutnya, Selasa tanggal 8 Juni tahun 2021, tempat keluarga Dr. Andres Edral Gandhi, alamat Jalan Geobos 24, petugas Pak Pendeta Walter Supa MDip, Penetua Agung El Aron, pukul 17 WIB. Kebaktian SPIPER Jumat tanggal 11 Juni tahun 2021 secara virtual, petugas Pendeta Walter Supa MDip, Penetua Karyawati SPD pukul 18.30 WIB. Kunjungan pelayanan Jemaat rumah akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Juni tahun 2021 tempat keluarga Yuni Singkap, alamat Jalan Geobos Induk pukul 17 WIB. Majelis Jemaat GKE Batang Pambelum mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi warga jemaat dalam minggu ini dari tanggal 6 sampai tanggal 12 Juni tahun 2021. Tuhan memberkati kehidupan dan rumah tangga saudara. Amin. Bagi warga jemaat yang ingin dilayani sehubungan dengan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, agar dapat menghubungi petugas yang tertera dalam berita jemaat ini. Akan dilaksanakan pemberkatan dan peneguhan nikah pada hari Sabtu tanggal 19 Juni tahun 2021 di Swiss Bell Hotel Danum, Saudari Ray Kenhute, anak dari Bapak Matling dan Ibu Marisa, dengan Saudara Astrid Carolina, anak dari Bapak Daniel Ijangkir dan Ibu Kartini. Ini pemberitahuan pertama. Berita orang sakit, 1 Pak Samson S. Nyarang dirawat di rumah, 2 Dionysius K. Sangalang dirawat di rumah. Keputusan hasil sidang 2 Minggu tanggal 28 Februari 2021 adalah: pertama, memberikan amplop persembahan syukur bulanan dan membagikan kartu iuran jemaat 30.000 per bulan untuk setiap kepala keluarga. 2, untuk melaksanakan program pengadaan genset Majelis Jemaat GKE Batang Pambelum mulai Minggu tanggal 7 Maret 2021 telah menyediakan kotak persembahan maju ke depan dan setiap minggu dalam minggu ibadah. Membagikan kartu dana komitmen jemaat untuk pembangunan gereja GKE Batang Pambelum Jalan Telawang sebesar Rp1.000.000 per KK. 4, melaksanakan kegiatan kunjungan jemaat rumah. Bagi jemaat yang belum masuk WA Grup GKE Batang Pambelum agar dapat menghubungi admin grup GKE Batang Pambelum agar dimasukkan ke grup. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Diinformasikan untuk seluruh warga jemaat GKE Batang Pambelum untuk persembahan syukur keluarga dalam ibadah minggu di rumah masing-masing bisa dikumpulkan setiap hari Minggu di gereja Batang Pambelum mulai pukul 10 sampai jam 12 WIB atau melalui rekening gereja GKE Batang Pambelum. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Diinformasikan untuk seluruh jemaat GKE Batang Pembelum, kebaktian keluarga tahun 2021 tidak dijadwalkan oleh BPH Majelis Jemaat GKE Batang Pembelum. Namun apabila ada permintaan dari keluarga untuk melaksanakan kebaktian keluarga di tempatnya, BPH Majelis Jemaat GKE Batang Pembelum akan melayani sesuai dengan permintaan keluarga tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Diinformasikan kepada seluruh jemaat GKE Batang Pembelum bahwa dalam rangka perayaan Hari Perempuan GKE tahun 2021, KPP Resort Palangkaraya akan mengadakan lomba kebersihan dan kerapian gedung gereja. Berkenaan dengan hal tersebut, pengurus SPPR Batang Pembelum memohon bantuan dari warga jemaat agar dapat menyumbangkan 1 pot bunga hidup atau plastik serta rupa-rupa dekorasi gereja berupa lukisan dan lain-lain untuk keindahan gereja GKE Batang Pembelum. Bagi yang bersedia menyumbang dapat menghubungi Ketua SPPR Batang Pembelum, Penetua Harum SPD. Atas bantuan dan partisipasinya diucapkan terima kasih. Diharapkan partisipasi dari anggota jemaat GKE Batang Pembelum untuk mendukung pengadaan alat multimedia dan adalah sebagai berikut: 1 PC plus monitor, 2 handycam plus tripod, dan pilot. Total harga untuk pembelian alat multimedia tersebut sebesar Rp22.970.000. Atas partisipasi diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Diinformasikan untuk seluruh jemaat GKE Batang Pembelum, untuk persembahan syukur sekolah hari Minggu SHM di rumah bisa dikumpulkan setiap hari Minggu di gereja Batang Pembelum mulai pukul 10 sampai 12 WIB. Untuk berita keuangan tidak kami bacakan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan nama dan jumlah nominal, Bapak Ibu dapat menghubungi bendahara majelis jemaat maupun bendahara panitia pembangunan. Saya akan bacakan 1 buah undangan kebaktian mengenang 40 hari. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan segala kerendahan hati kami mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari agar kiranya berkenan hadir dalam kebaktian mengenang 40 hari berpulangnya ke pangkuan Bapa di sorga, ibu, saudara, dan nenek kami tercinta, Mila. Ibadah akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 jam 16 WIB atau 4 sore, tempat rumah keluarga LD Rimsa Kantiano atau Bapak Jackson, Jalan Krishna 8, Palangkaraya. Atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari dalam kebaktian tersebut, kami ucapkan terima kasih. Kasih karunia Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu semua, saudara sekalian. Hormat kami seluruh keluarga besar almarhum. Demikian berita jemaat pagi hari ini yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat datang dan salam. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu dalam persekutuan ibadah minggu ini untuk merayakan Hari Pertanian GKE, dan bersama itu kita merayakan persekutuan kita sebagai gereja anggota UIM yang kita rayakan dengan sebutan UIM Sunday, sekaligus perayaan 25 tahun Persekutuan Internasional UIM. Kita bersyukur pada Allah untuk warisan Kristen dan perjalanan bersama. Dalam Kristus tidak ada gereja yang besar atau kecil, gereja yang kaya atau miskin, gereja kota atau desa. Kita semua adalah gereja yang merupakan tubuh Kristus, dipanggil bersama untuk melayani dan memberkati dunia ini. Marilah kita berdiri memulai ibadah ini dengan menyanyikan pujian. Nyanyian Kidung Baru nomor 3 ayat 1 sampai 3. Terpujilah Allah. Berdiri sambil menyampaikan salam satu sama lain, dan para pelayan memasuki ruangan ibadah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu
cepat sehingga dibilang putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Para anaknya lah yang menebus, mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya. Dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cemerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah beri putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Amin, amin, amin. Nas pembimbing. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 16, bait pertama sampai yang ketiga. Ya Halik Semesta. Tolonglah
Datanglah Roh Kudus, dan api rumahku, yakinkanlah dengan kuasa-Mu pimpin jemaat-Mu, beri sukacita-Mu tinggal serta. Sidang Jumat sekalian, marilah kita menaikkan doa ucapan syukur kita. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Agung dan abadi, kami bersyukur padamu karena Engkau melihara kehidupan kami, memberkati segala yang kami usahakan, sebab tanah telah menumbuhkan tunas-tunas dan menghasilkan buah-buahan, serta apapun yang baik darinya untuk kehidupan kami. Engkau telah melimpahkan pada kami segala berkat, baik jasmani maupun rohani. Juga telah mempersatukan kami dalam sebuah persekutuan gereja di segala bangsa untuk menjadi berkat. Dalam tuntunan Roh Kudus kami telah dipersatukan menyusun dan mengorganisasi diri kami. Tolong kami melewati semua kesulitan dan menyelesaikan segala persoalan. Karena perbedaan, kami berterima kasih dan memuji nama-Mu. Dalam pujian kami merayakan dan merefleksikan persekutuan kami, datanglah dan kiranya Engkau hadir di tengah kami. Berikan pada kami Roh Kudus yang melaluinya keyakinan kami ditumbuhkan, komitmen kami diperbaharui, kepercayaan kami padamu diteguhkan. Amin. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 12 pertama dan kedua. Tuhan Engkau datang, haleluya. Tuhan, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu, bagai seekor rusa yang dahaga padamu. Tuhanku, merindu hatiku, aku berserah padamu. Ku berikan bagimu seluruh hidupku. Tekanan dosa dan jiwaku terkungkung dalam. Kini berikan damai dan sentosa, akhirkan diriku dan dosa pun lenyap. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengaku bahwa kita telah gagal melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita memohon pengampunan dari Tuhan. Ya Tuhan, seringkali kami menjalani kehidupan ini seakan-akan Engkau tiada, sehingga kami jatuh ke dalam dosa dan tidak dapat menjadi saksi bagi Kristus, sehingga orang lain menjadi sulit percaya padamu karena kelalaian kami sebagai pengikut-Mu. Kami melakukan kehendak kami sendiri dan secara sengaja melupakan orang yang sedang membutuhkan. Seringkali kami melukai sesama kami dan tidak bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian. Kami terdiam melihat ketidakadilan terjadi di tengah-tengah kami. Kami gagal menunjukkan kasih sayang bagi orang yang menderita, mereka yang menjadi korban, tertekan dan terpinggirkan.
Kami meninggalkan hal-hal yang seharusnya kami lakukan, tetapi melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kami lakukan. Ampunilah kami dari sifat hanya peduli kepada diri kami sendiri, kesombongan, kecemburuan yang menjauhkan kami dari dan semakin dengan persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Jemaat saya undang untuk berdiri. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah dan bertekad untuk hidup dalam pertobatan. Sebab firman-Nya berkata, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan roh kita. 1 Korintus pasal 6 ayat 11. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang terambil dari kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab yang terambil dari 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai yang ke-13. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, kita menundukkan kepala kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pagi hari ini Engkau memberikan napas kehidupan bagi kami. Dan kami yakin bahwa Tuhan yang menentukan bagi kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau mengantarkan kami ke tempat ini, ke rumah ibadah-Mu, dan kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kembali lagi karena kami yakin bahwa tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan bagi kami tidak sia-sia dalam kehidupan kami. Sebentar lagi Bapa, kami mau membacakan sebagian dari firman Tuhan yang tertulis pada hari ini, karena Engkau yang memberkati hidup kami semuanya, dan Tuhan selalu memberkati hidup kami. Dan pada saat ini Bapa, kami mohon Roh Kudus-Mu menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan tempat ini Tuhan, dari muka belakang kiri kanan Tuhan, Engkau membentengi dengan malaikat-malaikat surgawi-Mu. Dan Tuhan selalu senantiasa memberkati hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan dan kami alaskan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab yang diambil dari 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai yang ke-13. Dengan perikop Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak, dan pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katanya, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kuperbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut padamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata,
adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, iya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Sama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inilah anakmu semuanya. Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, dan kemerah-merahan matanya, indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Adil tindakan
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampailah kita pada pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Noviasari SDH. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sampai dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, di awal bulan Juni ini, diambil dari Markus pasalnya yang keempat ayat yang ke-30 sampai yang ke-34. Markus pasal 4 ayatnya yang ke-30 sampai yang ke-34. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita mohon pimpinan Roh Kudus menyertai kita dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, ketika pagi hari ini dalam berkat-Mu kami boleh datang ke gedung gereja ini, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, bersyukur atas hidup ini, bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami bersatu hati Tuhan, dan sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Engkau yang memberkati kehidupan kami saat ini. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, urapi kami dan kuasa Roh-Mu yang kudus. Urapi jemaat-Mu yang boleh hadir di gedung gereja ini. Bahkan jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini secara live streaming dan melalui videonya nanti. Dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan ini Tuhan. Dalam kelemahan dan keterbatasan hamba, biar Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas hidup kami saat ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami alaskan pemberitaan firman ini. Amin. Markus pasal 4 ayat yang ke-30 sampai yang ke-34. Dengan perikop di situ perumpamaan tentang biji sesawi yang demikian. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Jemaat Tuhan, perumpamaan ini menggambarkan kerajaan Allah seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Biji sesawi adalah biji yang tidak hanya kecil, tetapi biji yang paling kecil. Biji yang paling kecil yang dikenal dalam kalangan bangsa Israel itu biji yang paling kecil. Tetapi apabila ia ditaburkan di tanah, maka biji sesawi yang paling kecil tersebut dikatakan dalam perumpamaan ini, ia dapat tumbuh menjadi lebih besar, bahkan lebih besar dari segala macam sayuran saat itu. Bahkan ia mengeluarkan cabang, bahkan burung-burung di udara dapat bersarang. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu bagi kita asing untuk mengenal sesawi ini ya. Hanya dalam pemikiran saya memikirkan tentang sesawi ini bagaikan sayuran yang bisa bercabang dan burung udara dapat bersarang, ini luar biasa. Saya tidak tahu ada tidak sayuran yang kita kenal saat ini yang bisa burung ada bersarang di atasnya. Ya. Mungkin pohon rebung bisa tidak pernah melihat ada burung bersarang di pohonnya. Ya. Ini luar biasa. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus, perumpamaan ini menggambarkan tadi tentang kerajaan Allah seumpama tadi, ya, bahwa kerajaan Allah ini menunjuk kepada Injil Allah.
Kerajaan Allah ini menunjuk kepada Injil Allah yang diberitakan supaya orang percaya, supaya orang diselamatkan. Kita bisa lihat dalam Markus pasal 1, bagaimana ketika Yesus tampil di Galilea, dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-14 di situ. Markus pasal 1 ayat yang ke-14, ketika Yesus tampil di Galilea, ia mengatakan, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah ini menunjuk kepada Injil, kepada kabar baik, kepada firman Tuhan yang ditaburkan dalam kehidupan umatnya. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tampaknya itu kecil, sederhana. Tetapi orang-orang tumbuh dan percaya kepada Tuhan. Sejarah pekabaran Injil di Kalimantan, kita tahu bahwa semuanya bermula dari beberapa orang yang hanya mengikut Kristus, yang hanya mengenal Yesus, yang dilakukan oleh Sending saat itu. Dan berkembang hingga kita yang hadir saat ini. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat juga dalam bacaan kita tadi ketika Daud dipilih oleh Allah. Kita melihat dalam bacaan tadi bahwa Allah tidak memilih abangnya Daud, ya. Saya katakan abangnya Daud karena kakaknya tadi dikatakan orang yang berperawakan tinggi besar, yang sebenarnya layak untuk menjadi pemimpin bangsa Israel saat itu, yang sebenarnya layak untuk menjadi raja. Tapi Allah malah memilih Daud. Kalau pembacaan tadi dikatakan kemerah-merahan, tandanya ia masih muda karena ia paling bungsu, yang kelihatannya lemah, yang kelihatannya mungkin tidak gagah. Tetapi kita melihat bagaimana apa yang Daud lakukan dalam memberitakan firman Tuhan saat itu, firman Allah. Ia menjadi pemimpin yang luar biasa. Ia mampu mengalahkan Goliat, ia mampu memimpin bangsa Israel. Bahkan dalam pemerintahan Daud, ia sudah punya rancangan untuk membangun bait Allah, dan itu dilanjutkan oleh anaknya Salomo. Jadi Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam diri Daud itu kita melihat itu suatu hal yang mungkin boleh kita katakan suatu hal yang sederhana, tidak layak untuk jadi raja. Bahkan gambaran biji sesawi yang kecil tadi. Tapi kita melihat Allah berkenan, sehingga Daud dipakai Allah untuk menjadi mewartakan kehendak Allah kepada bangsa Israel yang dipimpinnya saat itu. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas ini mengajarkan kita yang pertama untuk terus giat menyebarkan kerajaan Allah, firman Tuhan, melaksanakan penginjilan, apapun cara dan metode yang kita lakukan. Ini membuat kita untuk tidak berputus asa. Walaupun sederhana yang kita lakukan, walaupun itu kecil yang kita lakukan, ketika kita konsen untuk mengabarkan pekabaran Injil, firman Tuhan dalam hidup kita, apapun cara dan metodenya, maka kita melihat bahwa itu akan bertumbuh besar. Dalam perumpamaan di atasnya tentang perumpamaan tentang benih yang tumbuh, ya Bapak Ibu bisa lihat, benih yang tumbuh menjadi besar itu, dikatakan ketika perumpamaan itu, bagaimana benih itu tumbuh dan besar itu ada urusan bagi Allah. Bagaimana tumbuh menjadi besar dalam perumpamaan tentang benih yang tumbuh itu adalah pekerjaan Allah dalam hidup kita. Yang penting kita punya semangat untuk mengabarkan pekabaran Injil dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini adalah hari pertanian GKE. Ada dua hal yang kita rayakan hari ini, yaitu hari pertanian GKE dan hari UM Sunday atau di bahasa Inggris ya, United Evangelical Mission. Jadi UM ini United Evangelical Mission ini adalah sebuah misi internasional, baik dari gereja-gereja internasional maupun gereja-gereja yang di dalamnya termasuk kita GKE ikut dalamnya dengan visi dan misi pekabaran Injil di dalamnya. Seharusnya hari ini adalah hari pertanian GKE, bahwa pekabaran Injil itu bukan adalah sesuatu yang
Sekarang pekabaran Injil itu bukan hanya sekedar kita berkhotbah begini, tidak. Sekarang gereja-gereja mengadakan pekabaran Injil itu lebih kepada seluruh hidup kita manusia. Menyentuh hidup kita manusia. Ya. Pekabaran Injil. Dalam hari pertanian GKE ini kita melihat bahwa gereja-gereja, bahkan lembaga-lembaga pendidikan saat ini juga konsen untuk menghadirkan kerajaan Allah itu melewati pertanian ini. Bahkan itu sekolah kita yang ada di Tumbang Lahang itu adalah, kalau tidak salah itu adalah hasil dari karya buah tangan beberapa misionaris kita yang ada di sana. Jadi Bapak Ibu, kita melihat ada beberapa gereja, beberapa lembaga pendidikan yang konsen ketika berbicara pekabaran Injil. Mereka pekabaran Injil tidak hanya berkata-kata tentang Alkitab, tapi bagaimana supaya umat, supaya gereja, supaya pendidikan ini menjadi pendidikan yang berhasil. Kalau saya dulu pernah pelayanan di Tumbang Tambirah di tahun 2004, gereja saat itu punya ladang jemaat. Saya tidak tahu apa sekarang masih ada ladang jemaat itu, saya tidak tahu, karena ketika saya pelayanan dulu di gereja di GKE Tumbang Tambirah, mereka punya ladang jemaat. Karena saya sempat ikut untuk berladang, menanam padi saat itu sekitar kurang lebih 1 tahun. Ya. Dan saya juga percaya mungkin ada gereja-gereja kita GKE yang mungkin di kecamatan, mungkin di daerah, mereka juga punya ladang. Mereka juga punya usaha pertanian. Bahkan SMK Agri yang di Tumbang Lahang, mereka juga pertanian, punya pertanian. Kalau 2 minggu yang lalu kami pernah sempat Zoom meeting dengan lembaga-lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama dan pendidikan bercirikan Kristen. Jadi kepala sekolah SMK Mandumai, SMK ya, SMK Mandumai terkenal, mereka juga punya dikatakan lahan yang saat ini mereka tanam dengan sengon. Dengan sengon. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kan ini berbicara tentang kerajaan Allah tadi dalam kehidupan kita, pekabaran Injil dalam hidup kita, dan dikaitkan dengan hari pertanian ini ada sebuah bentuk menghadirkan kerajaan Allah, pekabaran Injil kita di tengah-tengah gereja, baik itu secara lembaga maupun secara pribadi. Mungkin kalau secara pribadi kita yang punya mungkin ada tanah kosong, ya, kita bisa menanam apa yang bisa kita tanam sehingga rempah-rempah dan sebagainya kita tidak beli. Bisa jadi juga gereja-gereja yang kita tidak tahu, ya, mereka punya juga usaha pertanian. Bahkan mungkin lembaga pendidikan, mereka punya usaha pertanian. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang bisa kita lakukan sebagai gereja secara lembaga maupun sebagai gereja secara tubuh Kristus. Kita bisa melakukan penginjilan dalam bentuk cara dan metode apapun dalam upaya kita untuk meningkatkan kehidupan umat. Apalagi kalau kita berbicara dalam Roma pasal 14. Roma pasal 14 ayatnya yang ke-17 di situ. Kita kaitkan dengan firman Tuhan ini, Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera, sukacita, kerajaan Allah dikatakan, kita menghadirkan ini dalam hidup kita. Gereja menghadirkan ini sebagai bentuknya sebagai seorang gereja. Baik itu gereja sebagai lembaga. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita gereja Batang Pembelum bersyukur kita punya lahan masih bisa kita tanam pohon nanas, ya. Atau mungkin ada nanti punya kita lahan yang bisa kita tanam lebih banyak lagi. Bahkan saya berpikir ketika mungkin gereja-gereja di kota ini, ya, gereja-gereja di kota tidak mungkin lagi punya lahan yang banyak untuk pertanian. Bisa saja penginjilan, ini karena penginjilan kerajaan Allah ada sangkut pautnya. Bisa saja bentuk penginjilan dan kerajaan Allah itu gereja-gereja yang besar, yang punya saldo ratusan, 200, 300 juta ke atas. Mereka bisa mengembangkan penginjilan, meningkatkan ekonomi gereja, ekonomi umatnya, salah satunya secara lembaga. Mereka bisa bangun apa saja, ruko dan sebagainya.
Saya punya pemikiran seperti itu, saya tidak tahu. Ya. Bagi saya gereja-gereja yang besar, yang punya saldo mungkin 300-200 juta ketimbang saldo tidak digunakan untuk apa, ya mungkin ada kegiatan diakonia, tapi pekabaran Injil Kerajaan Allah dinyatakan dengan hal demikian. Sebab saya percaya bahwa gereja-gereja yang besar mereka punya jemaat binaan. Ada jemaat binaan gereja-gereja yang besar. Dan untuk melaksanakan penginjilan jemaat-jemaat binaan tentu akan membutuhkan biaya. Jadi tidak hanya mengharapkan dari kolekte, dari apa yang ada pada jemaat, tetapi gereja secara lembaga boleh menghadirkan pekabaran Injil Kerajaan Allah dengan hal demikian. Sinode kita sudah punya mes GKE ya, banyak. Karena itu saya berpikir kenapa gereja-gereja yang besar, ini pikiran saya, kenapa gereja-gereja yang besar mungkin di perkotaan yang tidak mampu lagi kalau ini hari pertanian GKE, yang tidak mampu lagi mungkin seperti hari pertanian ini membuka lahan dan sebagainya, tapi mereka bisa memberikan diri, membuka diri untuk membangun, meningkatkan ekonomi gereja secara lembaga, dan itu ada dampaknya juga bagi mereka untuk melaksanakan pekabaran Injil kepada jemaat-jemaat yang kecil. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi melewati hari ini adalah hari pertanian GKE ya. Saya percaya bahwa kita sebagai gereja maupun sebagai lembaga maupun secara gereja sebagai tubuh Kristus, dan hari UM ini adalah lembaga yang bekerja dalam misi ya pekabaran Injil secara internasional tadi, kita menghadirkan kerajaan Allah, sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita. Dan menghadirkan ini bentuk dan metodenya, saya kira kita bebas untuk melakukan. Selama yang kita lakukan ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah gereja kita, lembaga kita, di tengah-tengah umat kita. Karena itu saya melihat bahwa gereja-gereja sekarang sudah mulai bergerak, mereka memikirkan untuk hal itu. Mereka punya visi misi untuk itu. Bahkan lembaga-lembaga pendidikan pun mereka punya misi dan misi. Seperti SMK GKE Mandumai, ya, mereka punya lahan sekian hektar, tanam sengon, kesempatan. Dananya bisa untuk menggerakkan sekolah tersebut, bahkan mungkin mereka bisa bermisi pekabaran Injil. Karena itu Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah melalui perumpamaan ini, sekecil apapun yang kita lakukan, ibaratkan biji sesawi yang paling kecil, kita melaksanakan pekabaran Injil, menyampaikan firman Tuhan. Dalam hidup pribadi kita maupun dalam gereja kita, kita boleh menjadi berkat. Biji sesawi itu hidup yang berdampak. Kecil, ditabur, tapi dia menjadi besar, berdampak bagi orang banyak. Selamat Hari Pertanian Gereja Kalimantan Evangelis dan juga UM Sunday. Biar kita terus bersemangat untuk mengabarkan pekabaran Injil, firman Tuhan, menaburkannya. Bentuk kecil pun dalam hidup kita, kita terus bersemangat dan giat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita menaikkan syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa, kita mendoakan lembaga pendidikan gereja kita yang bergerak di bidang pertanian GKE dan seterusnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih atas firman yang boleh kami belajar, atas firman yang boleh kami dengarkan. Roh Kudus-Mu yang memateraikan itu dalam kehidupan kami, di mana kami sebagai gereja-Mu saat ini, kami mengabarkan kerajaan Allah, menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kami saat ini Tuhan. Kerajaan Allah yang berdampak, yang berguna, bermanfaat, bisa dilihat bahkan dirasakan orang banyak. Itulah tugas dan tanggung jawab kami saat ini Tuhan, walaupun itu kecil, walaupun mungkin itu sederhana, tapi kami percaya kami melakukannya, maka pertumbuhan perkembangannya adalah pekerjaan-Mu dan usaha Tuhan. Kami menaikkan syafaat kami Tuhan, kami berdoa bagi lembaga pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis yang bergerak di bidang pendidikan pertanian, yakni SMK Agri Karya Tumbang Lahang, bagi Ungkrip
Universitas Kristen. Biar juga Tuhan memberkati lembaga-lembaga pendidikan kami yang saat ini berjuang di bidang pertanian, agar mereka terus boleh maju, mereka terus bersemangat Tuhan untuk mengembangkannya. Kami berdoa juga Tuhan bagi gereja-gereja anggota UM dan pelayanan GKE, bagi anggota-anggota gereja yang masuk dalam UM atau misi ini Tuhan, Engkau memberkati gereja-gereja yang di dalamnya, agar mereka boleh satu hati, sepikir, sepakat bersama-sama dengan misi ini Tuhan, untuk bersama-sama bagaimana caranya supaya gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, baik secara internasional maupun nasional, gereja-gereja kami boleh semakin berkembang maju, umatnya semakin sejahtera, menghadirkan kerajaan Allah di dalamnya Tuhan, damai sejahtera. Kami juga berdoa Tuhan bagi sinode umum gereja kami yang ke-24 yang akan dilaksanakan di Kuala Kurun. Engkau juga memberkatinya juga Tuhan, memberkati persiapan proses pelaksanaan, terlebih Tuhan di pandemi COVID ini yang masih terus ada di sekeliling kami. Engkau memberkati seluruh panitia dan apapun nanti Tuhan bagaimana cara pelaksanaan tersebut. Tuhan memberkati, memberikan pemikiran, hikmat dan akal budi bagi seluruh panitia, bahkan seluruh kehidupan kami, bahkan majelis sinode Tuhan. Kami juga berdoa juga Tuhan bagi saat ini dalam kami memutus mata rantai virus corona. Engkau juga memberkatinya juga Bapa. Biarlah kami tetap taat dan patuh menjalankan protokol kesehatan. Dan kami berdoa bagi pelaksanaan vaksinasi, biar juga Tuhan boleh berjalan dengan baik. Semua setiap orang yang layak untuk menerima vaksin boleh menerima vaksin tersebut. Kami juga berdoa Tuhan bagi upaya yang dilakukan untuk ketahanan pangan. Kau memberkati juga Tuhan, baik itu yang dilakukan gereja secara lembaga, pendidikan, maupun kami umat saat ini sebagai gereja yang hidup. Kau memberkati kami Tuhan untuk terus punya semangat untuk dalam kehidupan kami untuk menggalakkan ketahanan pangan ini, tidak usah untuk orang banyak Tuhan, tapi setidaknya untuk diri kami, gereja kami dan umat kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi warga jemaat GKE yang mengabdikan diri dalam bidang pertanian, apapun profesi dan pekerjaan mereka. Biar Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka akal budi, daya fikir, kemampuan untuk melihat segala sesuatu, dan biar Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam mereka Tuhan. Sehingga warga jemaat yang mengabdikan diri dalam bidang pertanian, mereka boleh memberi diri, dan itu ada bentuk kehadiran kerajaan Allah yang mereka tabur dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Tuhan, bangsa Indonesia. Engkau memberkati pemimpin kami, baik presiden, wakil presiden, maupun di tempat kami Tuhan, gubernur dan wakil gubernur kami, bahkan sampai ke daerah-daerah. Berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan bagi pemimpin kami, mampukah mereka boleh memimpin di daerah kami, bangsa negara kami Tuhan, dan adil, benar, dan bijaksana. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-gerejamu, seluruh gereja kami Kalimantan Evangelis, tingkat sinode, resort, dan jemaat kami ini Tuhan. Biar Engkau memberkatinya, menyertainya, sehingga program-program yang boleh dilaksanakan, bahkan pelayan-pelayan yang ada di dalamnya, penginjil, pendeta, penutua, diakon, guru sekolah minggu, Tuhan pakai untuk menjadi alat dan kesaksian-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang pada minggu-minggu ini berulang tahun, baik itu mereka ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, bersyukur dan bersuka cita karena anugerah Tuhan. Biar Tuhan selalu memberkati hidup mereka senantiasa. Kami berdoa juga Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini Tuhan sedang dalam keadaan masalah dan pergumulan, baik mereka yang sedang dalam keadaan sakit, terbaring di rumah mereka dimanapun berada, pergumulan hidup dan tantangan hidup mereka. Biar mereka tidak kehilangan pengharapan Tuhan, Roh Kudus tetap hadir dalam hidup mereka, menguatkan dan memampukan hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi kehidupan kami jemaat-Mu saat ini yang 1 minggu kami hadapi ini. Tuhan memberkati rumah tangga kami, memberkati anak-anak kami, memberkati pekerjaan kami, melindungi kami terus Tuhan, menjaga dan memelihara kami. Berkati kehidupan anak-anak kami baik dalam pendidikan mereka Tuhan maupun dalam pekerjaan mereka saat ini. Biar Tuhan hadir agar anak-anak kami boleh berhasil dalam hidup mereka, bahkan mereka boleh tumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang mau kami sempurnakan
lewat doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan ikut dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Marilah kita memberi yang terbaik melewat persembahan yang kita bawa hari ini. Nas pengantar. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kejadian pasal 8 ayat 21 sampai 22. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur padamu atas pemeliharaan-Mu, tuntunan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas usaha dan pekerjaan kami, aktivitas kami, sawah, ladang, ternak, tanaman tumbuhan, perikanan, usaha dagang, dan yang lainnya, yang Tuhan izinkan kami mengelolanya, dan daripadanya kami dapat memenuhi kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, sebentar lagi kami akan berikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkatinya untuk pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dan tuntunan nomor 335, manusia yang tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Hujan dikirimnya dan panas yang sedang, akhirnya padi tumbuh hijau dan Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat.
mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang diakhiri dengan menyanyi haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya. Kita pulang dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat Hari Pertanian Gereja Kalimantan Evangelis dan UM Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.